Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fida Arsa Ananda dengan NIM 211250053, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 5 kelas 5B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tunadaksa untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Bunda Dita Lestari, MPSI Psikolog. Mari saksikan videonya. Pengertian tunadaksa. Tunadaksa terdiri dari dua kata, yaitu tuna dan daksa. Tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Sederhananya, tunadaksa berarti kondisi di mana seseorang mempunyai tubuh yang tidak sempurna atau tidak lengkap. Tunadaksa ini mempengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi-fungsi fisik serta pergerakan atau ketangkasan pada diri seseorang. Selanjutnya ada klasifikasi tunadaksa. Ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan faktor penyebabnya dan berdasarkan sistem kelainannya. Untuk berdasarkan faktor penyebabnya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada cacat bawaan atau congenital abnormalities, kemudian yang kedua infeksi atau poliomyelitis dan osteomyelitis, kemudian yang ketiga ada gangguan metabolisme, dan yang keempat kecelakaan. Sedangkan berdasarkan sistem kelainannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelainan sistem cerebral atau cerebral system disorder, kemudian tunadaksa syaraf, kemudian yang ketiga kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system atau bisa disebut dengan tunadaksa ortopedi, kemudian yang keempat congenital anomalies atau cacat bawaan. Kemudian penyebab terjadinya tunadaksa pada seseorang dibagi menjadi 3 fase, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Yang pertama, fase prenatal, yaitu sebelum kelahiran, yakni terjadi saat bayi masih dalam kandungan. Tunadaksa bisa terjadi karena kelainan genetik, gangguan pembentukan saraf, ataupun infeksi yang menyerang pada otak. Kemudian yang kedua, pada fase natal, yaitu fase saat kelahiran, terjadi saat bayi dilahirkan. Tunadaksa bisa terjadi karena pinggul ibu saat melahirkan terlalu kecil, kemudian posisi bayi yang sungsang, lalu pendarahan otak saat kelahiran, ataupun pemakaian anestesi atau bius yang secara berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu fase postnatal, yaitu setelah kelahiran, terjadi setelah bayi dilahirkan, yaitu seperti mengalami penyakit infeksi yang menyerang ke otak, kemudian kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala hingga amputasi anggota tubuh atau badan. Kemudian karakteristik tunadaksa. Yang pertama, secara fisik atau kesehatan. Yang pertama ada anggota gerak tubuhnya kaku, lemah, ataupun bisa jadi lumpuh. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam gerakan, yaitu gerakannya tidak sempurna ataupun tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna ataupun lebih kecil dari biasanya. Kemudian yang keempat, yaitu kesulitan saat menggenggam sesuatu ataupun barang. Yang kelima, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, ataupun duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Kemudian yang keenam, mengalami gangguan lain seperti sakit gigi. Kemudian yang ketujuh, mengalami gangguan bicara, yaitu karena disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara seperti pada lidah, bibir, dan rahang. Kemudian yang kedelapan, yaitu berkurangnya daya pendengaran dan penglihatan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu sosial emosional. Karena anak tunadaksa ini dianggap aneh ataupun tidak normal oleh orang sekitar, sehingga menyebabkan anak tunadaksa mudah depresi, kemudian mudah marah, dan mempunyai rasa kecewa yang mendalam disertai dengan kedengkian. Kemudian penyangkalan dan penerimaan suatu keadaan emosi yang mencerminkan suatu pergumulan yang diakhiri dengan penyerahan. Kemudian mereka juga meminta ataupun menolak belas kasihan dari sesama. Kemudian kurangnya akses pergaulan yang luas karena keterbatasan aktivitas gerak. Bahkan anak dengan tunadaksa sering mengeluarkan sikap marah-marah atau emosi yang berlebihan tanpa sebab yang jelas. Karakteristik yang 3 yaitu pada akademik.
Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem motorik dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral atau tingkat kecerdasan berentang mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Herman menjelaskan 45% anak cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita dan 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal maupun di atas rata-rata. Terapi yang bisa dilakukan untuk anak tunadaksa yaitu bisa melalui terapi okupasi, yaitu terapi merawat diri sendiri seperti toilet training, memakai baju, menggosok gigi, menyisir rambut, ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sehari-hari. Kemudian yang kedua, terapi bicara, yaitu dengan mengajarkan anak berbicara setidaknya beberapa kata yang bisa menunjang kebutuhan anak sehari-hari. Kemudian terapi yang terakhir yaitu fisioterapi atau terapi fisik, yaitu untuk membantu anak mengelola rasa sakitnya, kemudian melatih keseimbangan tubuh dan gerakan motorik hingga fungsi motorik agar kemudian bisa meringankan rasa sakit yang anak derita. Nah, di sini saya menampilkan sebuah video yang diambil dari YouTube Pendidikan Khusus 20 yang menampilkan seorang anak sedang berlatih memegang sebuah gelas dengan benar. Nampak dari video, si anak awalnya terlihat kesulitan dalam memegang gelas dengan benar dan perlu beberapa kali latihan hingga ia bisa menggenggam gelas dengan benar. Kemudian aktivitas yang dilakukan selanjutnya yaitu belajar menggenggam dan membuka kedua telapak tangan. Hal ini untuk melatih motorik halus anak. Baiklah, itu saja penjabaran materi dari saya mengenai tunadaksa. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.